Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Suatu hari ada 4 orang membawa seorang temannya kepada Yesus. Teman itu adalah seorang yang sedang menderita lumpuh. Karena itu ia tidak dapat mendekati Yesus. Namun dia telah mendengar tentang mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi dirinya belum pernah melihat Yesus. Penyembuhan baginya adalah hal yang tidak mungkin, karena dia tidak bisa pergi kepada Yesus seorang diri. Seandainya keempat sahabatnya tidak membawanya kepada Yesus, dia tidak akan pernah sembuh. Saudara-saudari, iman dan kasih mereka memungkinkan kesembuhannya. Keempat pria teman dari sahabatnya yang lumpuh ini tidak berhenti oleh rintangan di jalan mereka. Berapa lama mereka bepergian tidaklah disebutkan. Namun jarak yang pendek pun akan melelahkan ketika membawa seorang pria di atas tikar. Ketika mereka tiba di rumah itu pun penuh dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan untuk mendengar dan melihat Yesus dan untuk disembuhkan olehnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak berhenti. Mereka membawa teman mereka ke atap dan menurunkannya ke dalam rumah. Saudara-saudari, dengan ketekunan kita bisa mencapai apapun. Cinta tidaklah mengenal batasan. Tuhan ingin menyelamatkan begitu banyak orang. Tuhan ingin membawa kesembuhan yang nyata ke dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan ingin menyembuhkan mereka melalui diri kita. Yesus bisa saja menemukan orang lumpuh itu. Dia memilih sebaliknya untuk membiarkan orang yang lain membawa orang yang lumpuh itu kepadanya. Yesus ingin menyembuhkannya, tetapi tanpa kasih di hati keempat orang itu, penyembuhan itu mungkin tidak akan pernah tercapai. Saudara-saudari, siapa orang yang ingin ditemui Yesus melalui diri kita?
bagaimanakah kita bisa menjadi alat kasih-Nya yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.